Irwan berdiri di bawah papan besar bertuliskan Terminal Giwangan. Di sekelilingnya, orang-orang sibuk berlalu lalang sambil menenteng tas dan kardus. Suara pengumuman keberangkatan dari pengeras suara bercampur dengan teriakan pedagang yang menjajakan minuman dan rokok. Ia mengusap peluh di dahinya sambil menatap tiket di tangannya. Tiket bus malam menuju Banyuwangi. Kursi 17A. Irwan baru saja menyelesaikan kontrak kerja di sebuah toko elektronik di Sleman. 4 tahun ia merantau dan baru kali ini punya waktu untuk pulang kampung. Ibunya menelpon hampir setiap minggu, selalu menanyakan kapan dia akan pulang. Sekarang akhirnya ia bisa menjawab, "Besok pagi, Bu." Irwan sampai. Ia melangkah ke arah deretan bus yang sudah terparkir. Di ujung, terlihat bus besar warna biru dengan tulisan jurusan Yogyakarta, Banyuwangi. Ia naik lewat pintu depan, disambut kondektur yang memeriksa tiket sekilas dan mengangguk. "Kursi 17 di tengah, Mas," kata kondektur sambil menunjuk ke arah dalam. Irwan berjalan perlahan menyusuri lorong sempit, melewati penumpang yang sudah duduk lebih dulu. Beberapa orang terlihat sibuk dengan ponsel. Ada yang tidur, dan ada juga yang memandangi jendela tanpa ekspresi. Saat sampai di kursinya, ia melihat bahwa kursi sebelah sudah terisi. Seorang perempuan duduk di sana, mengenakan jaket abu-abu dan rok panjang hitam. Wajahnya pucat dan rambutnya dibiarkan tergerai menutupi sebagian pipi. Ia menatap ke arah luar jendela. Irwan tersenyum kecil dan berkata, "Permisi, saya duduk di sini." Perempuan itu menoleh pelan dan mengangguk sedikit tanpa berkata apa-apa. Ia menggeser tubuhnya sedikit agar Irwan bisa duduk. Tidak ada senyum. Hanya tatapan kosong yang cepat kembali ke jendela. Irwan menyimpan ransel kecil di pangkuannya, lalu menyandarkan punggung. Udara di dalam bus cukup hangat, tapi aroma kabin khas bus malam membuatnya sedikit mual. Campuran dari plastik, parfum penumpang, dan sedikit bau solar. Dari jendela, ia bisa melihat langit mulai gelap. Lampu-lampu terminal menyala kuning, menerangi jejeran bus yang perlahan terisi penumpang. Beberapa orang tampak masih mencari tempat duduk. Irwan melirik ke arah sebelahnya, mencoba membuka percakapan. "Sendirian juga, Mbak?" tanyanya pelan. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk sedikit, lalu berkata lirih, "Iya." Suaranya kecil, hampir tidak terdengar, tapi cukup membuat Irwan tahu bahwa ia tidak sedang berbicara dengan orang yang cerewet. Irwan mengangguk pelan. "Saya juga mau ke Banyuwangi." Kali ini tidak ada jawaban. Perempuan itu tetap menatap jendela. Irwan mengurungkan niatnya untuk bertanya lagi. Mungkin lelah atau tidak ingin diajak bicara. Ia membuka ponselnya dan memeriksa pesan dari ibunya. Hanya pesan pendek. "Hati-hati di jalan, Nak. Jangan lupa doa dulu." Ia tersenyum kecil, lalu meletakkan ponselnya di saku. Di luar, kondektur mulai memanggil-manggil nama penumpang yang belum naik. Suasana di dalam bus mulai tenang. Suara dari luar pun mulai meredup. Irwan memejamkan mata sebentar sambil menunggu bus berangkat. Tapi entah kenapa, sejak duduk tadi, ia merasa sedikit tidak nyaman. Kursi di sebelahnya memang terisi, tapi kehadiran perempuan itu terasa terlalu diam. Bus mulai bergerak perlahan meninggalkan Terminal Giwangan. Irwan menyandarkan kepalanya ke kursi, matanya mengamati pemandangan malam kota Yogyakarta yang perlahan berlalu lewat jendela. Lampu-lampu jalan memantul di kaca bus, sebagian toko masih buka, beberapa sudah mulai gelap. Irwan menoleh ke perempuan di sebelahnya. Masih dengan posisi yang sama, menunduk, rambut menutupi sebagian wajah. "Namanya siapa, Mbak?" Irwan mencoba membuka obrolan. Perempuan itu hanya melirik sebentar. "Lisna," jawabnya singkat. "Irwan," balasnya sambil tersenyum. "Pulang kampung juga?" Perempuan itu tidak langsung menjawab. Lama diam, lalu hanya mengangguk pelan. Irwan tidak melanjutkan.
Ia merasa mungkin lawan bicaranya memang tidak ingin banyak ngobrol. Ia menatap ke depan, tempat sopir dan kondektur tampak berbincang pelan sambil sesekali melihat ke arah kaca spion. Bus mulai keluar dari kota dan masuk jalanan yang lebih sepi menuju arah timur. Jalanan berliku, tapi aspal cukup mulus. Irwan mulai merasa nyaman, setidaknya untuk mencoba tidur beberapa jam ke depan. Namun belum lama ia menyandarkan kepala, lampu kabin tiba-tiba redup, lalu menyala lagi. Sesaat kemudian, berkedip cepat 2 kali sebelum kembali normal. Irwan membuka mata dan menengok ke sekeliling. Beberapa penumpang lain juga terlihat menoleh ke atas. Tidak ada yang bicara, hanya saling pandang. Mungkin gangguan listrik biasa, pikirnya. Tapi tak lama, bau aneh mulai tercium. Samar seperti bau anyir, mirip bau darah. Datangnya dari arah belakang, menusuk hidung perlahan. Irwan menegakkan duduknya. Ia menoleh ke belakang, melihat ke deretan kursi. Tidak ada yang aneh. Semua tampak biasa saja. Beberapa penumpang sudah tertidur. Ada yang masih memainkan ponsel. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengabaikan bau itu. Mungkin dari toilet di bagian belakang bus. Kadang-kadang memang begitu kalau saluran udara bus tidak bersih. Perempuan di sebelahnya tidak bereaksi sama sekali. Masih menunduk, kedua tangan terlipat di pangkuan. Irwan melirik lagi, lalu berkata pelan, "Mbak, tadi nyium bau aneh nggak?" Perempuan itu mengangkat kepala sedikit. Tatapannya kosong, tapi matanya mengarah pada Irwan. Ia tidak menjawab, hanya menatap beberapa detik, lalu kembali menunduk. Hawa di dalam bus mulai dingin. Irwan mengancingkan jaketnya. Udara dari AC biasanya tidak sedingin ini. Ia menyenderkan kepala ke kaca dan mencoba tidur. Matanya mulai berat, tapi perasaan tidak nyaman belum benar-benar hilang. Beberapa kali ia merasa seperti ada yang menggeser kursi dari belakang. Tapi saat menoleh, tak ada gerakan apapun. Lampu kabin kembali berkedip sebentar, lalu menyala stabil. Irwan menarik napas pelan. Matanya akhirnya terpejam, tapi di pikirannya ada sesuatu yang membuatnya tetap waspada. Bus melaju perlahan melewati jalanan sempit dan berkelok menuju arah Pacitan. Di luar jendela tidak ada lampu rumah atau kendaraan lain. Hanya kegelapan yang menyelimuti jalan. Hutan dan perbukitan di kanan kiri, jalan menambah suasana sepi. Sebagian besar penumpang sudah terlelap. Beberapa menyender ke jendela, yang lain bersandar di kursi dengan kepala menunduk. Lampu kabin menyala redup. Irwan sendiri sempat tertidur sebentar, tapi tidur yang tidak lelap. Ia terbangun tiba-tiba. Bukan karena guncangan bus, tapi karena mendengar suara pelan dari belakang, seperti bisikan, namun terlalu jauh dan tidak jelas untuk dimengerti. Suara itu datang dari arah belakang, samar dan tidak putus. Irwan menegakkan duduknya. Ia menoleh perlahan ke belakang. Kursi-kursi bagian belakang tampak gelap, sebagian kosong, sebagian dihuni penumpang yang sedang tertidur. Tapi anehnya, tidak terlihat gerakan atau siapapun yang sedang berbicara. Ia mencoba memasang telinga. Suara bisikan itu masih ada, tapi terlalu lembut. Tidak seperti percakapan biasa. Seperti suara seseorang yang mengulang-ulang kalimat tak jelas. Irwan menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Tidak ada yang bergerak. Ia kembali menghadap ke depan. Dadanya terasa sedikit berat. Tangannya meremas lutut. Rasanya seperti sedang diamati, tapi ia tidak tahu dari mana. Perempuan di sebelahnya masih dalam posisi yang sama. Menunduk, tangan di pangkuan. Rambutnya sedikit menutupi wajah. Ia tidak bergeming sejak tadi. Terlalu diam. Irwan berdehem pelan. "Mbak Lisna, dengar suara dari belakang enggak?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat kepalanya sedikit, menatap Irwan cepat, lalu kembali menunduk. Irwan menarik napas. Tadi kayak ada yang bisik-bisik. "Tidur saja," kata perempuan itu pelan.
nyaris seperti gumaman. Irwan tidak menanggapi, ia menoleh ke jendela. Gelap sekali di luar, seakan bus sedang berjalan di tengah ruangan tanpa dinding. Tidak ada cahaya dari manapun, bahkan dari langit. Hawa di dalam bus masih dingin. Tidak sedingin sebelumnya, tapi cukup membuat tengkuknya terasa berat. Irwan menyandarkan kepala ke jendela, tapi matanya tetap terbuka. Suara dari belakang pelan-pelan hilang. Hanya suara mesin dan angin dari luar yang terdengar sekarang. Irwan menutup matanya perlahan, berusaha mengabaikan perasaan tidak enak yang mulai tumbuh sejak awal perjalanan. Tapi di kepalanya, ia masih memikirkan satu hal. Siapa yang membisik di dalam bus yang nyaris semuanya tertidur? Bus terus melaju meninggalkan kawasan Pacitan dan mulai memasuki daerah hutan tipis sebelum Blitar. Pohon-pohon tinggi mulai rapat di kiri kanan jalan, menutupi sebagian cahaya bulan yang tadinya menerangi jalan. Suasana di dalam bus makin sepi. Sebagian besar penumpang sudah tertidur dengan posisi masing-masing. Irwan belum bisa tidur. Pandangannya kosong keluar jendela, hanya bayangan pohon yang terus bergeser mengikuti gerak bus. Di sebelahnya, perempuan itu masih duduk diam, kepala sedikit menunduk. Ia belum bicara sepatah kata pun sejak bus berangkat. Dari posisi duduknya, Irwan bisa melihat sopir melalui kaca spion tengah. Beberapa kali ia memperhatikan sopir melirik ke kaca itu. Pandangannya seperti gelisah, sesekali malah menoleh langsung ke belakang, tanpa alasan yang jelas. Irwan penasaran. Ia ikut melihat ke kaca spion kecil di atas. Dari sudut itu, lorong bus yang memanjang ke belakang terlihat sebagian. Hanya ada deretan kursi kosong dan cahaya redup dari lampu kabin. Tapi pandangannya terhenti. Ada sesuatu. Seperti sosok berdiri diam di lorong belakang. Tidak jelas wajahnya, hanya bentuk gelap menyerupai orang berdiri mematung. Irwan langsung menoleh ke belakang. Tapi lorong kosong, tidak ada siapapun berdiri di sana. Kursi-kursi tetap kosong seperti biasa. Ia kembali menatap ke depan. Sopir juga menoleh cepat ke kaca spion. Irwan mencoba bersuara, sedikit pelan. "Pak, tadi lihat sesuatu juga?" Sopir melirik lewat kaca spion. Wajahnya kaku. "Nggak tahu mas, kadang suka ada bayangan lewat. Tapi kalau dilihat langsung, kosong." Irwan mengangguk pelan. Ia tidak tahu harus percaya atau mengabaikan saja. Perempuan di sebelahnya tidak bereaksi. Masih duduk dalam posisi yang sama, tidak bicara, tidak bergerak. Irwan mengusap wajah. Ia mulai merasa tidak nyaman. Perjalanan ini terasa lebih panjang dari biasanya. Bus masih terus melaju melewati hutan tipis. Udara mulai terasa lebih dingin, dan entah kenapa suasana dalam bus terasa lebih berat. Ia melirik lagi ke kaca spion. Kali ini lorong terlihat kosong. Tapi Irwan sudah tidak yakin lagi apa yang bisa dipercaya. Bus akhirnya berhenti di sebuah rest area kecil. Lokasinya agak gelap. Hanya ada beberapa lampu neon yang menggantung di warung sederhana dan toilet umum di ujung bangunan. Beberapa meja kayu di depan warung dipenuhi penumpang yang turun lebih dulu. Irwan membuka mata saat bus benar-benar berhenti. Ia menengok keluar jendela, melihat orang-orang mulai turun sambil membawa dompet atau botol air kosong. Kondektur berdiri di depan pintu, memberitahu penumpang, "Istirahat 15 menit ya. Yang mau ke toilet atau makan, silakan." Irwan berdiri dan mengangkat ranselnya. Ia menoleh ke perempuan di sebelahnya, masih duduk di posisi yang sama sejak awal perjalanan. "Mbak, nggak turun?" tanya Irwan sambil berdiri. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, mata menatap lurus ke depan. Irwan ragu sebentar, lalu mengangguk singkat dan berjalan keluar. Udara malam lebih dingin dari yang ia kira. Bau gorengan dan kopi hitam langsung tercium dari arah warung. Beberapa penumpang duduk sambil makan mie instan atau menyeruput kopi panas. Ia membeli segelas kopi dari warung dan berdiri menyendiri di dekat tiang kayu.
Sesekali meneguk kopi panas itu sambil melihat ke arah bus. Dari luar, kabin tampak gelap dan kosong. Tapi Irwan tahu ada satu penumpang yang tetap duduk di dalam sejak awal, tanpa bergeser sedikit pun. 15 menit berlalu. Penumpang mulai kembali ke bus. Irwan ikut masuk, melewati kondektur yang sedang menghitung penumpang yang naik kembali. Saat duduk, ia melirik ke samping. Perempuan itu masih di sana, dalam posisi yang sama seperti sebelum ia turun. Bahkan wajahnya tidak terlihat seperti baru bangun tidur atau baru bergerak sedikit pun. Irwan merasa ada yang janggal. Ia menoleh ke depan, lalu bangkit dan menghampiri kondektur yang duduk di bangku lipat dekat pintu. "Mas," kata Irwan pelan, "penumpang yang duduk di sebelah saya itu naik dari Giwangan bareng saya kan?" Kondektur mengerutkan kening. "Sebelah mana, Mas?" "Kursi 17B. Cewek, rambut panjang, duduk diam terus dari tadi," jelas Irwan. Kondektur tampak berpikir, lalu melongok ke arah belakang. "Mas duduk sendiri tadi pas naik," katanya sambil geleng-geleng. "Saya nggak lihat ada cewek di bangku sebelah situ." Irwan diam beberapa detik. "Tadi saya ngobrol," walau dia jawabnya cuma pendek. Kondektur menatapnya serius. "Mas yakin kursi itu waktu saya cek tadi kosong?" "Saya hafal, soalnya tempat duduk tengah biasanya cepat penuh." Irwan kembali ke tempat duduknya. Perempuan itu masih ada di sana. Pandangannya tetap kosong, tubuhnya tetap diam. Kopi di tangan Irwan terasa pahit di lidah, meski ia sudah sering meminumnya. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, Irwan benar-benar merasa tidak tenang. Irwan kembali duduk di tempatnya. Saat tubuhnya menyentuh kursi, ia langsung merasa aneh. Busa sandaran dan dudukannya terasa dingin. Bukan seperti dingin dari AC, tapi seperti baru saja diduduki sesuatu yang lembab. Rasanya seperti duduk di atas kain yang belum kering. Ia bergeser sedikit, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Pikirannya masih belum lepas dari ucapan kondektur barusan. Kalau benar tidak ada yang melihat perempuan itu naik, lalu siapa yang duduk di sebelahnya? Ia melirik ke samping, perempuan itu masih ada. Wajahnya pucat, pandangannya kosong menatap jendela. Posisi duduknya tak berubah sejak pertama kali mereka berangkat. Tangannya tetap di pangkuan, tidak ada tanda-tanda kelelahan atau rasa gelisah seperti penumpang lain. Irwan menarik napas. Kali ini hidungnya menangkap aroma baru. Bau melati. Tidak kuat, tapi cukup jelas. Datangnya dari sebelah kanan. Ia menoleh perlahan. Perempuan itu tidak memakai parfum. Setidaknya tidak sejak awal perjalanan. Ia mencoba membuka percakapan lagi. "Mbak Lisna, nggak capek duduk terus?" Perempuan itu tidak menjawab. Irwan menunggu. Ia kira perempuan itu mungkin tidak dengar. Tapi saat hendak mengulang pertanyaan, suara lirih terdengar. Seperti suara orang menangis, sangat pelan, nyaris tak terdengar jika tidak dalam keheningan seperti ini. Irwan menoleh cepat ke belakang, lalu ke depan. Semua penumpang tampak tidur. Suara itu seperti berasal dari dekat, terlalu dekat. Ia menoleh ke samping. Perempuan itu masih menatap jendela. Tapi wajahnya sedikit berubah. Matanya terbuka lebar, tanpa ekspresi. Sorotnya tidak menunjukkan apa-apa. Tidak sedih, tidak marah, hanya kosong. Suara tangisan itu berhenti. Perempuan itu tidak bergerak. Seakan suara tadi tak pernah keluar dari siapapun. Irwan menelan ludah. Ia melirik ke arah jendela, tapi tidak melihat apa-apa selain pantulan lampu jalan yang sesekali muncul dan hilang. Jalanan masih sepi, hanya deretan pohon dan kegelapan. Ia menarik resleting jaketnya lebih rapat. Kursi di bawahnya tetap dingin. Padahal AC bus tak sedingin ini sebelumnya. Irwan mencoba menutup mata, walau pikirannya terus aktif. Beberapa menit berlalu, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Tapi bau melati itu masih ada.
samar, mengambang di udara di sekitarnya. Bus terus melaju, meninggalkan rest area dan masuk ke jalan yang lebih sempit. Penerangan jalan nyaris tidak ada. Di kanan dan kiri hanya terlihat lahan kosong, ladang, dan sesekali sawah yang terbentang luas. Udara terasa lebih dingin. Irwan bersandar di kursinya, tapi tubuhnya tetap tegang. Di kursi depan, sopir terlihat mulai membaca sesuatu pelan. Bibirnya komat-kamit. Sesekali ia menyeka kaca depan dengan tangan kirinya. Meski tidak ada hujan, Irwan sempat melihatnya menghela napas panjang beberapa kali. Suasana di dalam bus masih tenang. Beberapa penumpang tertidur dengan kepala miring. Sebagian besar memilih diam, mungkin juga sedang mencoba tidur. Irwan melirik ke jendela. Gelap total. Hanya pantulan cahaya lampu bus yang sesekali memantul di kaca atau benda logam yang tak jelas bentuknya. Perempuan di sebelahnya tetap duduk diam. Sejak awal tidak ada perubahan sikap. Bahkan ketika udara makin dingin dan jendela mulai berembun, ia tidak bergeming. Irwan memperhatikan jalan di luar. Di kejauhan, kadang terlihat sesuatu seperti bayangan orang berjalan di pinggir jalan. Tingginya seperti orang dewasa, tapi tidak jelas bentuknya. Setiap kali lampu bus mendekat dan menerangi sisi jalan itu, tidak ada siapa-siapa. Beberapa kali Irwan menajamkan mata, mencoba memastikan, tapi hasilnya sama. Bayangan itu selalu hilang sebelum benar-benar terlihat jelas. Ia maju sedikit dari duduknya, lalu berbisik pada perempuan di sebelahnya. "Mbak, tadi lihat ada orang jalan di pinggir." Perempuan itu tidak menjawab. Irwan menghela napas. Padahal kayak beneran orang, bus terus berjalan. Beberapa menit kemudian, kabut tipis mulai menyelimuti jalanan. Bukan kabut tebal, tapi cukup membuat kaca depan dan jendela mulai berembun. Udara di dalam bus terasa makin lembab dan dingin. Irwan mengusap kaca jendelanya dengan telapak tangan. Embun tipis menempel dan membuat pandangan keluar makin kabur. Ia hanya bisa melihat samar-samar bayangan pohon dan tiang listrik yang sesekali muncul. Sopir masih membaca doa kecil. Suaranya pelan, tapi cukup terdengar sampai ke kursi tengah. Kondektur terlihat memperhatikan jalan dengan cemas, duduk di bangku kecil dekat pintu depan. Irwan menoleh ke sebelah. Perempuan itu masih dengan posisi yang sama. Tidak berbicara, tidak menunjukkan reaksi apapun. Bahkan embun di jendela tak mengganggunya sedikit pun. Irwan menggenggam tangannya sendiri. Ada rasa dingin yang berbeda sekarang, bukan hanya dari AC, tapi seperti dari sesuatu yang tidak terlihat. Ia mencoba memejamkan mata, meski tubuhnya tetap waspada. Irwan membuka mata setelah sempat tertidur sebentar. Ia mengangkat kepala dan melihat ke sekeliling. Lampu kabin sudah menyala kembali, tapi cahaya yang menyebar terasa berbeda. Bukan terang seperti biasanya, melainkan agak redup dan membuat bagian lorong tengah tampak lebih gelap dari sebelumnya. Ia menggeser pandangan ke lorong. Ruang di antara bangku-bangku terasa sempit. Irwan sempat berpikir mungkin hanya efek cahaya. Tapi perasaan sempit itu membuatnya tidak nyaman. Seperti dinding dan kursi sedikit lebih mendekat dari posisi normal. Irwan menyandarkan tubuh, lalu memandangi kaca spion kecil yang terpasang di atas sopir. Spion itu sedikit miring, tapi cukup untuk melihat barisan bangku belakang. Ia menatap pantulan di sana. Beberapa kursi belakang tampak terisi. Irwan tidak ingat ada penumpang yang duduk di bangku paling belakang. Saat awal perjalanan, kursi itu kosong. Ia yakin karena sempat mencari bangku kosong sebelum naik. Sekarang seperti ada beberapa kepala yang tampak duduk diam di sana. Tidak bergerak, hanya siluet gelap yang tampak samar karena cahaya kabin yang redup. Irwan menatap lebih lama, mencoba memastikan. Tiba-tiba perempuan di sebelahnya bicara pelan. Suaranya lirih tapi jelas. "Jangan lihat ke belakang." Irwan menoleh cepat ke arahnya. "Mbak." Perempuan itu tetap menunduk,
Matanya mengarah ke lantai. Wajahnya tidak menunjukkan perubahan, seperti tidak pernah mengucapkan apapun. Tangannya masih terlipat di pangkuan dan tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Irwan menatapnya beberapa detik, lalu kembali menengok ke arah spion. Siluet-siluet itu sudah tidak ada. Bangku belakang kembali kosong, atau setidaknya tampak seperti kosong. Irwan menoleh ke kanan. "Tadi Mbak ngomong ya, perempuan itu tetap diam." Irwan merasa tenggorokannya kering. Ia menarik napas pelan lalu menatap lurus ke depan. Perjalanan belum selesai, masih panjang. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Bus melambat saat memasuki jalan yang lebih sepi. Tidak ada lagi rumah penduduk di pinggir jalan. Pepohonan besar tumbuh rapat di kanan kiri. Jalanan beraspal sempit dan hanya cukup untuk satu kendaraan lewat dengan hati-hati. Di dashboard depan, lampu indikator menyala redup. Irwan melihat sopir mulai gelisah. Dari kursinya, Irwan bisa melihat sopir beberapa kali menoleh ke kaca spion, lalu kembali fokus ke jalan. Mulutnya tampak bergerak, seperti sedang membaca sesuatu. Di sisi kiri, kondektur duduk dengan tasbih kecil di tangan. Butiran tasbih itu terus berpindah satu persatu. "Mas, ini udah masuk kawasan Alas Purwo ya?" tanya Irwan pelan pada kondektur yang duduk tak jauh. Kondektur menoleh cepat. "Iya, ini udah dekat. Bentar lagi masuk tengah hutan." Irwan mengangguk. Tidak ada lagi cahaya dari luar jendela. Lampu bus jadi satu-satunya penerang. Beberapa penumpang masih terlelap, sebagian sudah mulai terbangun. Udara terasa lebih pengap. Tiba-tiba, sesuatu yang putih melintas cepat di depan bus. Sopir langsung menginjak rem, membuat semua penumpang terhentak ke depan. Beberapa dari mereka terbangun kaget. Ada yang langsung melihat keluar jendela, ada juga yang menatap sopir dengan bingung. "Ada apa, Pak?" tanya salah satu penumpang dari belakang. Sopir menarik napas dan menjawab, "Burung. Tadi ada burung malam nyebrang." Kondektur berdiri, memastikan tidak ada yang luka. "Gak apa-apa, ya semua." Beberapa penumpang mengangguk, sebagian kembali menyandarkan kepala. Tapi Irwan tetap duduk tegak, matanya masih menatap ke depan. Ia yakin yang tadi melintas bukan burung. Bentuknya terlalu tinggi dan cepat. Gerakannya seperti melayang, bukan terbang. Ia menoleh ke perempuan di sebelahnya. Kali ini ia memperhatikan lebih teliti. Perempuan itu masih menunduk. Wajahnya tetap sama, tidak menunjukkan reaksi apapun, seolah kejadian barusan tidak pernah terjadi. Irwan melirik ke depan lagi. Sopir terlihat mulai berkeringat. Tangan kirinya memegang erat kemudi, sementara tangan kanan tetap dekat tuas perseneling. Kondektur kembali duduk, kali ini lebih dekat ke sopir. Bus berjalan lagi, perlahan. Tidak ada suara di dalam kabin, kecuali deru mesin. Jalanan di depan masih panjang dan gelap. Bus terus berjalan di tengah gelapnya jalanan. Pepohonan tinggi dan rapat di kanan kiri seperti menutup langit. Tidak ada cahaya selain dari lampu bus yang sesekali berkedip lemah. Tiba-tiba lampu kabin padam. Suasana langsung berubah, gelap total. Beberapa penumpang bersuara pelan, menanyakan apa yang terjadi. Tapi tidak ada jawaban dari sopir maupun kondektur. Hanya suara mesin yang tetap menyala. Semua orang diam, menunggu lampu menyala kembali. Irwan duduk diam di tempatnya. Ia tidak bisa melihat siapapun, bahkan wajah perempuan di sebelahnya pun tak tampak. Ruang dalam bus terasa mengecil. Dingin perlahan merayap dari lantai ke pundaknya. Setelah hampir 1 menit, lampu kabin menyala kembali. Beberapa penumpang langsung bergerak gelisah. Ada yang menoleh ke kanan dan kiri. Ada yang mengusap lengan seperti merasa tidak nyaman. "Barusan ada yang megang bahu saya," kata seorang ibu dari barisan tengah. "Lengan saya juga, kayak ada yang megang," sahut penumpang lain. Kondektur berdiri dari kursinya, menenangkan penumpang. "Mungkin cuma perasaan, tadi gelap,
mungkin kesenggol. Namun ekspresinya tidak meyakinkan. Ia sendiri terlihat bingung dan sedikit pucat. Irwan menoleh ke sebelahnya. Perempuan itu masih duduk dalam posisi yang sama, tapi kali ini ada yang berbeda. Ia tersenyum. Bukan senyum ramah atau wajar, tapi senyum kecil yang kaku. Bibirnya bergerak tipis, namun matanya tetap kosong. Tatapannya lurus ke depan, tidak fokus pada apapun. Irwan bergeming. Ia menelan ludah pelan, lalu mencoba memalingkan wajah. Tapi sebelum ia bisa mengalihkan pandangan, terdengar suara lirih dari arah belakang bus. Seperti suara jeritan, tapi ditahan. Samar, pendek, dan tidak jelas sumbernya. Beberapa penumpang menoleh ke belakang, tapi tak ada satupun yang berdiri. Semua orang memilih tetap di kursinya. Tidak ada yang berani mengecek. Irwan hanya menunduk. Ia tidak ingin tahu apapun yang ada di belakang. Tangannya mengerat di sisi paha. Ia tidak berkata apa-apa, tidak juga bertanya pada perempuan di sebelahnya. Bus tetap melaju perlahan di tengah hutan. Bus terus berjalan, masih dengan kecepatan pelan. Jalanan mulai membaik. Tidak lagi sempit dan gelap seperti beberapa jam sebelumnya. Pohon-pohon besar perlahan berganti dengan rumah-rumah penduduk yang mulai tampak di kejauhan. Lampu jalan muncul satu persatu. Irwan menyandarkan kepalanya ke jendela. Pandangannya kosong. Hawa dingin yang tadi sempat menusuk perlahan menghilang. Udara terasa lebih normal. Kabin bus pun jadi lebih terang. Lampu menyala stabil tanpa kedip. "Udah lewat, Mas," kata kondektur sambil berdiri dan berjalan ke tengah lorong. "Alas Purwo udah kita lewatin, tinggal setengah jam lagi sampai kota." Irwan hanya mengangguk. Ia menoleh ke samping. Kursi di sebelahnya kosong. Ia menatap lebih lama. Tak ada tas, tak ada bekas duduk, tak ada siapapun. Ia berdiri sedikit dan melihat sekitar, mencoba mencari perempuan yang semula duduk di sana. Tidak ada. Bahkan di kursi belakang pun ia tidak melihatnya. Kondektur yang melihat Irwan celingukan pun mendekat. "Mas, cari siapa?" tanyanya. Irwan menunjuk ke kursi kosong. "Tadi yang duduk di sini, Mbak yang pakai jaket abu-abu. Dia pindah kemana?" Kondektur mengerutkan dahi. "Dari tadi kursi itu kosong, Mas. Gak ada orang." Irwan menatap kondektur dengan bingung. "Gak mungkin, dia dari awal duduk di sebelah saya." Kondektur geleng-geleng. "Saya dari Yogya, ngitung kursi satu-satu. Gak ada perempuan duduk di situ, Mas." Irwan diam. Ia menunduk, napasnya tidak teratur. Tangannya dingin, meskipun suhu di dalam bus sudah kembali normal. Beberapa penumpang lain mulai bangun. Mereka terlihat lebih segar. Suasana perlahan jadi lebih ringan. Ada yang mulai bercanda kecil dengan temannya. Ada yang sibuk mengecek ponsel masing-masing. Irwan tetap di tempat. Ia menyandarkan punggungnya dan mencoba menenangkan diri. Semua terasa membingungkan. Tapi yang pasti, bau melati yang sempat muncul sejak malam kini benar-benar hilang. Langit mulai terang saat bus memasuki wilayah kota Banyuwangi. Jalanan sudah mulai ramai. Toko-toko perlahan buka. Beberapa kendaraan pribadi lalu lalang di sisi jalan. Suasana di dalam bus terasa lebih hidup dibanding malam sebelumnya. Irwan duduk diam. Matanya tidak lagi berat, tapi kepalanya masih terasa penuh. Beberapa penumpang mulai berdiri, mengambil barang di bagasi atas. Mereka bersiap turun. "Sebentar lagi sampai terminal ya," kata sopir sambil menepuk dashboard pelan. Bus melambat dan masuk ke kawasan terminal Brawijaya. Para petugas terlihat sudah bersiap di area peron. Bus berhenti tepat di jalur yang disediakan. Penumpang turun satu persatu dengan wajah lelah namun lega. Irwan tetap duduk. Ia menunggu semua orang turun lebih dulu. Baru setelah itu ia berdiri pelan, lalu memeriksa bawah kursinya. Tas ranselnya ada di sana. Tapi di sebelahnya ada sesuatu yang membuatnya berhenti bergerak. Kain putih kecil terlipat rapi. Tidak kotor, tapi kusam.
Irwan menatapnya lama, tidak langsung menyentuh. Ia menoleh ke sekeliling. Bus sudah kosong. Kondektur berdiri di pintu depan, menunggu dirinya. "Mas, ayo turun, nanti bus mau dibersihin." Irwan mengangguk pelan. Ia tidak mengambil kain itu. Ia hanya mengambil tasnya, berdiri, dan melangkah ke depan tanpa berkata apa-apa. Begitu keluar dari bus, ia menatap kendaraan itu untuk terakhir kali. Bus tampak biasa saja. Tidak ada yang aneh. Tidak ada tanda apapun yang menunjukkan malam penuh gangguan barusan. Irwan berjalan meninggalkan area terminal. Di luar, sinar matahari mulai menghangatkan jalanan kota. Tapi pikirannya masih tertinggal di dalam bus. Di kursi yang semalam ditemani seseorang yang tak pernah benar-benar ada. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.